wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid berupa syarahnya dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid, di mana kita masih di bab tentang babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Di ayat yang kemarin kita bawakan, surah Al-An'am ayat 80 berapa? 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, itu dengan perbuatan syirik, maka bagi mereka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan rasa aman dan juga dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pembahasan kemarin bahwa al-muwahhid, orang yang bertauhid, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua keistimewaan. Yang pertama adalah al-amnu minal azab, rasa aman dari azab. Rasa aman dari azab. Rasa aman dari azab itu ada beberapa macam. Yang pertama, aman dari azab sama sekali. Artinya ada yang nanti masuk surga itu tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surganya. Atau dia mendapatkan keamanan dari azab yang terus menerus. Artinya dia memang masuk surga, cuman dia masuk ke neraka dulu, dia azab dengan biqadri sunubihi, dengan kadar dosa yang dulu dia lakukan di dunia, dibalas dulu, kemudian setelah itu dia dimasukkan ke nahrul hayah, ke sungai kehidupan. Bahkan dalam riwayat itu ada orang yang sudah dalam keadaan terbakar, kalau bahasa kitanya gosong. Kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke nahrul hayah, sungai kehidupan, kemudian tumbuh lagi dan dimasukkan ke surga. Dan ini hanya berlaku bagi al-muwahhid, orang yang bertauhid. Kemudian keistimewaan yang kedua bagi al-muwahhid, bagi orang yang bertauhid, adalah al-hidayatu minad dolal. Dia dapat hidayah dari kesesatan. Dia mendapatkan hidayah dari kesesatan. Kenapa? Karena orang yang mengikuti hidayah bertauhid, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ini Allah katakan dalam surah Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka adapun yang datang kepada kalian dariku berupa petunjuk, itu Al-Qur'an dan hadis, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Ta'ala, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Yaitu la yadillu fid dunya anil haq, dia tidak akan tersesat di dunia dari kebenaran, enggak, karena dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. La yadhillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat.
Ya, makanya tadi fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tapi orang yang berpaling dari mengingat Allah Ta'ala, orang yang berpaling dari Al-Quran, maka kata Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah Ta'ala, berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang jauh dari petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu poin yang terakhir kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu an qala, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan kalimat kun, ya kun, alqaha yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan roh, ya roh dari ciptaan Allah Ta'ala. Karena ya akan dijelaskan nanti bahwa ya salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salihah yang namanya Maryam itu, ya karena beliau rajin ibadah, ya kemudian Allah jadikan apa, alqaha ila Maryam wa ruhum min, Maryam hamil. Jadi ada ya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian wal jannatu haq wan naru haq, dan surga benar adanya dan neraka benar adanya. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini kata Syekh Shalih Al Fauzan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah. Kalimat syahida, ya bersaksi, ya juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, bahwa asyahadah, persaksian itu tidaklah akan terjadi kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi orang bersaksi itu biasanya dia mengetahui, ya mengetahui dia. Kalau ada orang coba hadirkan saksi, berarti saksi itu adalah orang yang tahu. Ya, maka persaksian itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu, kalau persaksiannya benar. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang menyaksikan bil haqq dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, persaksian itu la takunu illa an ilmin sabiq. Ya, persaksian itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, terlebih berkenaan dengan
ilmu tentang la ilaha illallah tadi. Karena ilmu itu ada yang memang, kata beliau, ada yang muktasab, ada ilmu itu yang memang karena dicari, didapatkan. Ya, ada lagi ilmu secara gharisi, memang ya fitrah, bahwa Allah berikan pada manusia itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, setiap yang dilahirkan itu ya di atas fitrah, di atas tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Fadilatu Syekh Saleh hafizahullah, ucapan Nabi, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah, kata beliau, yakni orang yang mengucapkan syahadah itu yang pertama arifan li maknaha, dia mengetahui, tahu tentang artinya, ya. Kemudian yang kedua amilan bi muqtadaha, dia mengamalkan apa yang ada dalam isi kandungan tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, muqinan biha, yakin dengan ucapan itu, yakin dengan la ilaha illallah itu. Jadi syahadah itu ya mencakup tiga hal. Yang pertama arifan li maknaha, dia tahu tentang maknanya. Kemudian yang kedua amilan bi muqtadaha, dia mengamalkan isi kandungan itu, isi kandungan la ilaha illallah. Kemudian muqinan biha, yakin dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Karena enggak cukup, kata beliau, hanya talaffuz bi syahadah min ghairi ma'rifatin li maknaha. Karena kata beliau enggak cukup hanya mengucapkan ya syahadah ya tanpa mengetahui maknanya, enggak cukup. Ya, begitu pula orang yang mengucapkan syahadah ya ma'rifati bi maknaha, dia disertai dengan mengetahui maknanya, lakin la ya'mal bi muqtadaha, tapi dia tidak mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah itu, maka yang seperti ini juga la yakfi, enggak cukup. Ya, jadi sekedar mengucapkan enggak cukup. Bahkan mengucapkan dan tahu maknanya dan tidak mengamalkan isi kandungannya juga la yakfi, enggak cukup. Bal la budda minan nutqi wal ilmi wal amal bi muqtada hadhil kalimatil azimah. Akan tetapi harus dengan mengucapkan ya minan nutq, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wal ilm, dia tahu tentang maknanya, kemudian yang ketiga wal amal, dia mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar ya lafaz yang dia ucapkan berulang dengan lisannya ya tanpa mengetahui maknanya, ya, dan tidak cukup hanya sekedar dia tahu tentang maknanya saja, akan tetapi juga balla budda minal ilmi bi muqtadaha, wajib harus dengan mengamalkan isi kandungan tersebut. Ya, dia mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah dan dia meninggalkan ibadah selain Allah Ta'ala, maka ini adalah makna asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, apabila ada orang yang dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia la yuhkam bi islami, dia tidak dihukumi dengan Islam. Jadi kalau ada orang dia enggak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tidak dihukumi sebagai muslim, dia dihukumi keislamannya. Walau kana ya'rifuha biqalbi, walaupun dia tahu dengan hatinya, dia tahu dengan hatinya, tapi dia enggak mengucapkan, maka tidak dihukumi dengan Islam. Walaupun dia beribadah kepada Allah Ta'ala fi a'mali, pada amalan-amalan, akan tetapi dia enggan, menolak untuk mengucapkan syahadah, maka yang seperti ini la yu'tabaru musliman, ini tidak dianggap muslim sampai dia mengucapkan syahadah la ilaha
illallah. Ada orang ya, kalau antum lihat, dia enggak Islam, dia enggak Muslim, ya, tapi dia beramal. Contoh puasa nanti, biasanya yang non Muslim itu ada dia yang ikutan puasa, ya, puasa. Bahkan ada yang ikut kurban. Dia pernah tanya, ya, dia mu'alaf ya. Cuman sebelum mu'alaf dia pernah cerita, Ustaz, saya senang dulu lihat orang-orang Islam itu kalau puasa, jadi ikut puasa. Kemudian kurban, dia senang kurban juga. Akhirnya sebelum dia Muslim, dia kurban. Diterima nggak ibadahnya? Kenapa? Nah, ya, karena dia bukan Muslim, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. La yu'tabaru muslim wa la yuhkam muslim. Dia tidak dihukumi dengan Islam Muslim dan dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Jadi nggak diterima. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ya, begitu pula kata beliau orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, walakinnahu la ya'taqiduha fi qalbi, tapi dia enggak meyakini dalam hatinya, cuman mengucapkan dengan lisan saja, enggak meyakini ya dalam hatinya, maka yang seperti ini juga bukan Muslim, tapi bal huwa munafiq. Ini orang munafik. Kalau tadi ya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi beramal. Ya. Kalau yang model ini dia mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak meyakini dan enggak beriman dengan kalimat itu dalam hatinya. Maka ini bukan Muslim tapi munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik mereka mengatakan la ilaha illallah. Di zaman Nabi di kota Madinah itu ada orang-orang Yahudi, kemudian ada orang-orang munafik. Ya, mereka di hadapan mengucapkan la ilaha illallah, tapi wahum fid darkil asfali minan nar. Tapi mereka tempatnya itu di tempat ya keraknya api neraka yang paling bawah. Mereka orang-orang munafik. Kenapa? Li'annahum la ya'taqiduna ma'naha. Karena mereka tidak meyakini kalimat la ilaha illallah. Ya, enggak meyakini makna la ilaha illallah. Itu mereka. Wa ubadul kubur, dan orang-orang yang menyembah kuburan pada sekarang ini, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Orang yang datang ke kuburan itu kadang rombongan ya. Akan tetapi ya mereka enggak mengetahui kandungan la ilaha illallah, mengucapkan mereka, tapi mereka enggak mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Mereka ya'budunal kubur, mereka menyembah kuburan. Kemudian wa yad'unal auliya, mereka berdoa minta kepada para wali, orang-orang yang soleh ya. Padahal mereka mengakui dengan lafaz ya, mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka membatalkan, mengingkari dengan apa? Dengan makna itu, karena mereka tidak mengamalkannya. Ya. Nah, mereka sebetulnya sama ya, kondisinya seperti apa? Orang-orang munafikin tadi, hanya sekedar mengucapkan tapi tidak diamalkan. Bedanya orang munafik itu mereka tidak meyakini dengan hati mereka. Ini kondisi yang kata beliau ya banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, terutama orang yang jauh daripada tauhid. Mereka senangnya kepada tempat-tempat yang dikeramatkan ya. Kemudian kuburan yang dianggap kuburan apa? Keramat ya. Keramat itu kenapa kuburannya keramat? Ya, keyakinannya macam-macam. Ada yang bilang, Ustaz, kuburannya itu keluar asap. Karena memang dikasih apa?
Dikasih ya itu ya asap itu sehingga memang keluar asap. Saat kuburannya wangi ya karena memang dikasih mewangian. Ya, kuburannya kelihatannya ada warnanya karena memang dikasih lampu. Macam-macam. Padahal ya orang yang meninggal itu nggak bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup, nggak bisa. Justru kebalik, ya kebalik. Orang yang meninggal itu butuh apa? Hah? Butuh doanya orang yang berkunjung kepada dia. Allahumma gfir lahu warhamhu, itu butuh doanya orang yang ziarah ke dia. Contoh anak ya ingin ziarah ke orang tuanya, dia datang. Umpamanya di mana ya kuburannya di ya tempat tertentu dia datang, kemudian dia mengucapkan assalamu ya ahlad diyar, terus menuju ke kuburan orang tuanya. Dia doakan Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Ya, itu ya ziaratul kubur yang dicontohkan Nabi. Bahkan kalau bisa malam habis salat Isya itu antum ziarah kubur nggak apa-apa. Berani nggak? Hah? Antum diem ya. Nabi kadang ziarahnya kapan? Malam Nabi. Ya, dalam beberapa riwayat diperintahkan oleh Allah Ta'ala ziarah ke kuburan Baqi itu malam. Habis Isya. Malam datang situ. Allahumma gfir lahu, doakan warhamhu, itu akan bermanfaat ya bagi orang yang meninggal dan orang yang meninggalnya dapat manfaat. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ziarahnya itu dia cuman bisa ngambil manfaat apa? Hah? Apa? Melembutkan hati dan mengingatkan dia kepada akhirat. Udah, dua itu aja. Kenapa? Orang kalau datang ke kuburan dia akan ingat, ya Allah, ana bakalan masuk ke kuburan. Harta ana banyak. Ya, uang banyak, ya, tanah banyak, rumah banyak, tetap masuknya kemana? Ke kuburan. Gak ada yang dibawa. Dan itu akan apa? Mengingatkan kita kepada akhirat kita nih pasti bakalan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti akan meninggal. Bahkan Nabi pun innaka mayyitun, kau wahai Nabi bakalan meninggal sebagaimana mereka juga meninggal. Ingatkan kita kepada akhirat. Dan yang kedua akan melembutkan hati. Orang itu kalau sudah ingat kematian hatinya jadi apa? Hah? Jadi takut, tambah lembut hatinya. Ya, tapi kalau mikirannya dunia terus, ngumpulin jama' amalan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah, ngumpulin harta terus, mikirin harta, terus hatinya akan keras. Makanya antum kalau ngobrol sama orang harta terus, asan tinggalkan. Ya, kalau udah ngobrolnya materi fulus terus, waduh berat. Nanti hatinya tambah apa? Tambah keras. Ya. Itu faedah daripada ziarah kubur. Adapun keyakinan yang lain ya, ngalap berkah. Kalau doa di situ ya, kelihatannya doanya cepat ya Pak, dikabulkan. Kemudian pulangnya bawa apa? Bawa tanahnya kadang buat. Nah, ini termasuk perbuatan apa? Syirku billah. Dan ini ya, yang apa? Yang disebutkan tidak mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Karena berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah taala. Orang yang telah ya Allah wafatkan gak bisa memberikan manfaat. Bahkan mereka butuh dari doa ya, anak-anaknya yang soleh, doa dari keluarganya, dari kerabatnya dan teman-temannya. Maka lihat ya, kondisi yang seperti ini ya sama dengan kondisi orang-orang munafikun, di mana mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka enggak meyakini ya dalam hati-hati mereka sama. Bahkan orang-orang munafikin itu
balhum syarrun minal kufar, bahkan lebih buruk daripada orang-orang kafir. Karena Allah katakan ya dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka tempatnya itu di tempat yang paling bawah dari api neraka. Ya. Padahal mereka mengucapkan itu la ilaha illallah, orang-orang munafikin. Wa yusallun, mereka salat. Wa yasumun, dan mereka berpuasa. Di zaman Nabi itu orang-orang munafikin mereka salat. Mereka salat. Mereka puasa, ya. Tapi mereka mengingkari dengan hati-hati mereka. Ya, enggak mengakui dalam hati mereka kalimat la ilaha illallah. Wa innama qaluha li ajlil masalihid dunyawiyah faqat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah itu karena ya hanya maslahat dunia saja. Maka mereka pun fidarkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah dari api neraka. Falhasil, maka kata beliau kalimat la ilaha illallah ini mesti ya terpenuhi 3 syarat yang mesti ada. Yang pertama kata beliau adalah anutqu biha, mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan. Tsaniyan, yang kedua kata beliau adalah al-ilmu bima'naha, mengetahui makna itu, mengetahui makna la ilaha illallah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-amalu bimuqtadaha, mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Jadi kalimat yang agung ini ya mesti terpenuhi 3 syarat yang mesti ada. Anutqu biha, dia mengucapkannya, kemudian dia mengetahui maknanya, mengetahui artinya. Yang ketiga al-amal bimuqtadaha, yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah itu. Kemudian apa makna la ilaha illallah? Ya kata beliau adalah nafyul ibadati amma siwallah, menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan ibadah dari ya selain Allah Subhanahu wa taala, wa isbatuha lillah, dan menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya membatalkan ibadah semua dari selain Allah Ta'ala dan menetapkan ibadah itu lillah. Itu maknanya. Ya, jadi la ilaha illallah itu menafikan ibadah semua dari selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Maka ucapan la ilaha ini membatalkan semua sesembahan dari selain Allah Ta'ala dan mengingkarinya. Sedangkan illallah ini menetapkan untuk ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Maka makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin au la ma'buda haqqan illallah. Ini kuncinya. Jadi arti la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ditanya apa makna la ilaha illallah? Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Adapun kalau hanya sekedar ya mengucapkan la ilaha illallah itu enggak ada sesembahan selain Allah, maka ini adalah kesalahan. Ya, kenapa? Karena kalau kita hanya mengucapkan tidak ada ya sesembahan selain Allah, kita akan memasukkan semua ya sesembahan itu dan kita menjadikannya sama seperti Allah. Menjadikan al-asnam ya, berhala-berhala, kemudian bintang-bintang dan semua apa yang disembah dari selain Allah itu huwallah, seperti Allah, dan ini salah. Dan ini ya adalah madhabnya ahli wahdatil wujud ya, yang akhirnya menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kata beliau
kita harus mendatangkan kalimat hak, la ma'buda bihaq. Kenapa? Karena sesembahan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma'budun bihaq. Yang pertama adalah sesembahan yang benar disembah. Kemudian yang kedua adalah wa ma'budun bil batil, sesembahan yang batil, yang enggak boleh untuk disembah. Adapun al ma'budu bihaq, sesembahan yang benar disembah adalah Allah Ta'ala. Adapun sesembahan yang batil adalah semua dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari al-ma'budat, dari sesembahan yang ada. Jadi harus mengucapkan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha benar, dan apa yang mereka seru dari selain Allah Ta'ala adalah kebatilan. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdahu la syarikalah, hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kalimat wahdahu la syarikalah ini dua kalimat yang didatangkan dengan takkid untuk menguatkan. Wahdah, hanya semata bagi Allah, ini takkid lil isbat, menguatkan untuk penetapan. Takkid lil isbat. Adapun la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini takkid untuk apa? Lin nafi, menguatkan, takkid untuk menafikan. Jadi keduanya adalah kalimat yang menjadikan taukid bagi kalimat la ilaha illallah, baik dalam hal penetapan yaitu wahdahu, atau la syarikalah, yaitu takkid lin nafi, untuk menafikan. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang agung. Bahkan di dalam Al-Quran kalimat ini datang dengan lafaz dan juga datang dengan artinya. Dengan lafaz Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang kafir di zaman Nabi, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita li syairin majnun, untuk orang yang tukang syair dan orang yang majnun, yang akalnya tidak sehat. Ini kalimat yang datang dengan ayat dan lafadznya langsung. Kemudian kalimat la ilaha illallah datang dengan maknanya. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Di mana Allah katakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illallazi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Adapun ucapan innani bara, sesungguhnya aku berlepas diri, ini adalah makna dari la ilaha. Adapun illallazi fatarani, kecuali yang menciptakanku, ini adalah makna isbat illallah. Nah, ini illallazi fatarani, kecuali yang telah
menciptakan aku. Tapi mungkin sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.